Halo, jumpa lagi dengan saya Sofyan. Kita masih berada di playlist Portfolio Project dengan menggunakan Streamlit. Pada part pertama, kita sudah membuat multi-page web application. Jadi ada 3 page, ada About Me, Learn Pandas, Plotly. Terus di page pertama, About Me, kita buat portofolio kita. Jadi ada foto, terus nama, quote, experience, skill, dan project case-nya. Lalu di pertemuan kedua kita membuat tutorial page. Studi kasusnya kita buat Pandas. Ada 4 section: initialize, add new row, delete, dan basic analysis. Dan di setiap sectionnya nanti ada how to-nya, terus ada scripting-nya, dan hasilnya. Untuk part ketiga ini, rencananya kita ingin membuat tutorial page lagi, cuma sambil kita belajar Plotly, gimana cara kita menampilkan Plotly di Streamlit. Terus ini mirip seperti section yang Pandas kemarin, ada ST expander dengan title-nya, terus ada ST code dan menampilkan hasilnya. Terus kita juga akan membuat customized data. Jadi datanya ini kita buat dynamic dengan menggeser slidernya ini. Terus juga random sheet numpy-nya kita bisa tentukan. Semua chart di sini nanti akan dynamic. Seperti ini. Oke, untuk kawan-kawan yang belum menonton part 1 dan part 2, nanti saya akan buatkan linknya di kanan atas. Terus untuk codingannya, kawan-kawan bisa mengunjungi GitHub saya, alamatnya di sini. Nanti juga saya cantumkan di bawah di komen. Lalu setelah kawan-kawan mengklon GitHub tadi akan mendapatkan file seperti ini, ada aset yang terdiri dari 2 image. Terus ada view About Me, Learn Pandas, dan Plotly. Juga ada Streamlit sebagai main page-nya yang akan ada page setup dan navigation-nya. Untuk part 3 kali ini kita akan menggunakan Learn Plotly. Terus kawan-kawan ingin menggunakan, kalau menjalankan Streamlit, cukup ketik Streamlit, run streamlit.py. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi pertama import dulu libraries-nya, kita butuh Streamlit, Plotly, Pandas, dan NumPy. Lalu kita bisa bikin title dan sedikit penjelasan tentang tutorial ini. Lalu selanjutnya kita bikin sidebar seperti yang tadi sudah saya demokan. Ada headernya, ada slider untuk number point-nya, terus ada random sheet-nya. Oke, kita buat dulu di sebelah sini dengan cara st.sidebar. Lalu untuk header kita kasih header, kita kasih nama customize data. Lalu untuk slidernya nanti kita assign ke variabel numPoints st slider. Lalu kita kasih label number of point. Untuk slider dia membutuhkan main value, terus max value, dan default value-nya. Untuk main value mungkin kita kasih 5, max-nya kita kasih 100. Ini bebas ya, sesuaikan saja. Untuk default saya kasih 10 aja deh. Oh iya, supaya kalau slider tanpa sidebar nanti dia munculnya di sini, tapi karena kita pengennya di sini, ini kita tambah sidebar. Jadi nampilnya di sini. Terus untuk sheet kita assign ke variabel sheet. Sheet ini kita pakai st.sidebar menggunakan number input. Kita kasih label random sheet.
lalu kita kasih main value, karena random seed itu main value nya 0, nggak boleh minus. Terus max value nya ini sampai ribuan pun nggak apa-apa sih, max value nya kita kasih 100 aja. Tapi terus untuk defaultnya kita kasih 77. Oke, default value nya 77 untuk random seed. Terus agar bisa membuat grafik, tentu kita butuh data, dan data ini kita akan generate berdasarkan inputan dari sidebar ini, jumlah poin dan random seed-nya. Jadi untuk nilai random seed-nya kita deklarasikan dulu dengan menggunakan np random.seed. Seed-nya ini kita dapat dari seed yang ini, sidebar number input. Lalu kita buat dictionary dengan nama data, berisikan date. Date ini nanti kita jadikan horizontal value untuk line chart, bar chart. Jadi caranya dengan menggunakan pd.dataRange. Jadi kita ingin membuat tanggal yang dimulai dari 2023 Januari 24 aja deh, 2024 Januari. Lalu kita membutuhkan jumlahnya kita masukkan ke period. Jumlahnya kita ambil dari 6 poin ini. Terus kita buat frekuensinya days. Oke. Ini bisa kita cek dengan menggunakan st.write. Kita masukkan data. PD data range. Kok data sih? Date range. Nah, jadi kalau 10 nanti akan ada tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau 5 kan 1 sampai 5. Begitu juga 100, 1 Januari sampai 9 April. Oke, itu untuk date-nya yang akan kita gunakan di variabel X ketika kita membuat line chart dan bar chart nanti. Terus di di vertical value atau Y-nya kita pakai value-nya menggunakan command ya. np.random.input .random int. Jadi kita pakai integer aja dengan nilai 0 sampai 100 sebanyak 6 poin. 6 poin kita dapat dari yang tadi ya, 6 poin. Terus untuk scatter kita nanti butuh 2 value. Jadi ini sama, cuma kita kasih key-nya value 2. Terus scatter juga butuh kategoris. Nggak optional sih kategoris, tapi sebaiknya kita pakai aja kategori. Untuk kategori kita pakai np random choice. Random.choice. Random choice ini kita beri masukan list. Misalnya apple, banana, melon. Setelah kita bikin list, kita akan ambil seberapa banyak, kita kasih 6 poin. Oke, nah ini 14 dipilih secara acak dari apple, banana, dan melon. Hasilnya seperti ini. Untuk value sama, kita akan pilih random integer antara 0 sampai 100 sebanyak
number point yang sudah kita tentukan. Nah, setelah kita dapat listnya, list ini kita ubah ke bentuk data frame dengan cara pd.dataframe. Kita masukkan data, terus df-nya ini kita misal pindahkan ke sini. Jadi data frame-nya. Kalau 100 tentunya 0 sampai 99. Oke. Ya, biar lebih jelas. Terus lanjut kita ke section line chart. Atau ini bisa kita delete atau kita komen. Jadi nanti kita akan bentuk section line chart. Kita pakai st-expander seperti kemarin. With st.expander. Ini kita kasih title-nya line chart. Terus kita kasih penjelasan sedikit dengan menggunakan st.write. Misalnya how to create line chart. Terus sudah. Untuk membuat line chart nanti kita tampilkan kita assign ke Fig, terus menggunakan px line. Px line ini membutuhkan argumen data frame-nya apa. Data frame-nya kita pakai df ini. Data frame-nya apa, terus x-nya apa, lalu y-nya, lalu title-nya. Jadi x-nya itu kita pakai date, key yang ini, dan untuk y-nya kita pakai value. Untuk title kita kasih line chart. Setelah jadi di Fig, untuk menampilkan di Streamlit kita menggunakan metode st.plotlyChart. Kita masukkan Fig. Oke, tampil, dan ini juga sudah dynamic. Seperti kemarin juga kita tampilkan scripting di tengahnya, atau di bawahnya juga boleh. Code sama dengan jadi codingan ini kita masukin st.code, kita masukkan code. Oke, jadi ada chart. Cara membuatnya ada di sini. Jadi ini tuh use px.line to create line chart. Ini use plotly_chart to show chart into Streamlit. Okay, how to create line chart like this? Use px.lineChart to create the line chart, and then use plotly_chart to show chart into Streamlit. Oke, lanjut ke section berikutnya, bar chart. Sama seperti tadi with st expander.
kita masukkan titelnya bar chart, lalu kita buat st.write how to create a bar chart. To create a bar chart, kita kasih variable fig, terus pakai px bar, argumen yang dibutuhkan data frame, x, y, title. Ini sama sih, x nya date, terus y nya value, title nya bar chart. Oke, terus kita show dengan menggunakan st.plotly chart fig. Oke, jadi bar chart ini juga tentunya sudah dynamic, ya dirubah 99, dia berubah juga. Terus di bawahnya kita pakai code kita kopas saja, terus kasih keterangan dikit, use px bar to create a bar chart and give arguments data frame x, y, and title. Lalu code ini kita masukkan ke st save. Ya sudah, jadi di bawah ini ada contoh script cara membuat bar chart. Oke, kita lanjut ke scatter plot. Untuk scatter plot caranya sama, kita bikin xt-expander dulu with st.expander. Kita buat scatter plot st.write ini how to create scatter plot. Save. Ini ada how to create scatter plot. Untuk scatter plot kita taruh ke fig menggunakan px.scatter, inputnya data frame-nya, terus x, terus y, terus ada juga color mungkin biar agak variatif, terus title. Untuk x nya kita pakai value, untuk y nya kita bikin value 2 karena kita punya dua value ya, kita pengen bandingkan value 1 sama value 2 dengan variasi warnanya itu kita pakai dari kategori kita kopas saja biar nggak tipu. Terus kita kasih nama scatter plot. Oke, kita save. Oh, untuk
untuk menampilkan ke sini seperti biasa pakai st.plotly chart. Kita masukkan fig-nya. Oke, jadi nanti ada scatter plot. Kita akan membandingkan value dengan value 2. Terus di dalam scatter plotnya kita kasih warna sesuai kategorisnya. Oke, terus sama seperti tadi kita taruh di code. Ini kita kopas. Kita kasih sedikit komen, use px.scatter to create a scatter plot. Oke, tambah st.code, kita kasih masukkan code. Oke, untuk membuat scatter plot kita gunakan px.scatter. Selanjutnya kita akan buat pie chart. Jadi dengan stExpander pie chart, kita kasih komen dikit, stWrite how to create a pie chart. Titik 2, save. Sekarang pie chart ini sama dengan menggunakan fig. Kita assign ke fig dengan menggunakan px.py. Di px.py ini kita cukup memasukkan data frame dan data frame, names, dan title. Untuk names-nya kita pakai kategori. Untuk title-nya kita kasih pie chart. Oke, lalu kita tampilkan seperti tadi, st.plotly_chart, dikasih fig, kita save. Nah, akan tampil pie chart. Jadi di sini banananya 35,7, apelnya 39, melonnya 25%. Oke, lalu kayak tadi pakai code sama dengan di dalamnya kita taruh terus kita sedikit komen, use px.py to create a pie chart. Oke, kita save. Tambah stcode, sorry, stcode, save. Nah, di sini ada use pie untuk meng-create pie chart dengan masukkan df terus name sama title. Lanjut, kita ingin membuat histogram. Untuk histogram kita bikin sectionnya dulu with stExpander histogram. Ini st.write how to create a histogram. Kita save. Histogram, how to create a histogram. Untuk membuat histogram kita hanya butuh kita taruh di fig px.histogram.
dengan dikasih data frame-nya, terus X value-nya kita pakai value deh. Value, terus kita kasih title. Histogram. Save. Oh, lupa. st.plotly. st.plotly. Ini fix. Save. Nah, ada histogramnya. Terus kita buat code-nya biar tampil. Ini kita masukkan ke code. Kita kasih argumen. Kita kasih komen, sorry. Use px dot histogram to create a histogram. Oke. Kita kasih st.code. Kita save. Muncul. Selanjutnya untuk box plot with st.expander box plot. Ini kita buat strwrite. How to create a box plot. Untuk membuat box plot kita bikin fig, lalu kita masukkan pxbox. Pxbox ini membutuhkan inputan data frame, terus X, terus Y, dan title. X-nya kita pakai kategori. Untuk Y-nya kita pakai value. Dan titelnya kita kasih nama boxplot. Terus kita tampilkan dengan menggunakan st.plotly chartfig. Hidup lagi. Oke, kalau udah di save boxplot, nah nanti akan hasilnya boxplot seperti ini. Dari boxplot ini kita bisa lihat statistik. Jadi boxplot itu ada max, terus dari bawah bacanya, sorry. Min, terus Q1, Q2 atau median, terus Q3. Lalu ada max, jadi nanti di luar boxplot ini disebut pencilan. Lalu kita tampilkan code-nya. Oops. Jadi kita kasih komen use pxbox to create a box plot. Terus selanjutnya untuk tampilkan code-nya pakai stcode code save. Nah, tadi tampil di sini. Untuk membuat boxplot kita bisa pakai pxbox. Oke, lanjut kita ke filein plot with st.expander. Sini apa? Filein plot. Lalu st.write
how to create a violin plot. Oke, lalu kita masukkan ke Fig. Untuk violin plot kita menggunakan px.violin. Argumennya ada df, terus ada x, ada y, ada title. Jadi untuk x-nya kita pakai kategori seperti box plot tadi ya. Y-nya ini kita pakai value. Terus title-nya kita tulis violin chart, violin plot. Terus st.plotly chart, kita masukkan fig-nya. Oke, ini kita minimize violin plot. Nah, jadi violin plot ini mirip dengan box plot, cuma dia tampilannya seperti violin atau biola. Jadi biasanya yang besar itu nanti akan nilai yang banyak muncul akan berbentuk besar seperti ini. Jadi banyak data di sekitar sini. Ini nilai max-nya, ini nilai min-nya. Max min, terus ini data yang paling banyak. Lalu kita bisa buat code. Ini bisa kita kopas. Terus kita kasih comment use px.violin to create a violin plot. Oke, terus kita taruh st code, kita isikan code save. Nah, untuk membuat violin kita pakai px violin. Lanjut ke area chart. With st expander, ini area chart. Oke. Terus st-right, kita kasih how to create an area chart. To create area chart kita pakai variable fig dan px dot area. Untuk px area itu butuh df, butuh x, butuh y, butuh title. Area chart mungkin kita pakai date ya, x-nya. Terus value-nya kita masukkan ke horizontal y. Title-nya bisa kasih area chart. Lalu seperti biasa untuk menampilkannya kita pakai st.plotly underscore chart dengan argumennya fig. Oke, violin chart, create a chart, ini chartnya. Terus di bawahnya kita kasih code sama dengan kita kopas. Use px area to create an area chart. st code-nya code save.
Oke, untuk membuat area chart kita butuh px area. Oke, terakhir kita buat density heatmap. Jadi kita pakai with st.expander area chart density heatmap. Terus kita kasih st_right density heatmap right. Oke, terus kita taruh di fix seperti biasa. Lalu untuk density heatmap kita pakai px dot density heatmap. Untuk density heatmap ini kita butuh df data frame-nya, terus x, terus y, sama title. Kita akan bandingkan value yang 1 dengan value 2. Kita kasih title-nya density heatmap. Oke, setelah kita assign ke fig, kita tampilkan dengan menggunakan st_plotly chart. Kita masukkan fig, kita save. Nah, jadi density heatmap yang membandingkan antara value 1 dengan value 2. Terus sama seperti biasa kita masukkan code. Use px.density underscore heatmap to create a heatmap, density heatmap. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat halaman tutorial page menggunakan Streamlit untuk menjelaskan Plotly. Jadi gimana cara kita membuat line chart. Ini bisa, kalau menggunakan Plotly kita bisa zoom sesuai keinginan kita. Terus nanti bisa direset dengan auto scale. Terus ini juga bisa di-download as PNG. Ini PNG-nya. Terus kita membuat line chart, ada bar chart, terus ada scatter plot dengan ada legend kategori sehingga plotnya bisa warna sesuai kategorinya. Terus kita buat pie chart dengan legendnya. Terus ada histogram. Lalu ada box plot untuk melihat statistik untuk banana tuh seperti ini. Minimum Q1, Q2, Q3 sama maksimumnya. Untuk apel seperti ini, untuk melon seperti ini. Terus juga filein untuk melihat distribusinya. Jadi lebih banyak di sekitar sini untuk banana. Untuk apel banyak di sekitar 50. Untuk melon banyak di sekitar 75-an. Lalu kita buat area chart dan juga density heatmap. Ini chartnya juga kita bisa masukkan dynamic input seberapa banyak. Terus random sheet-nya juga bisa kita ubah. Oke. Sekian.
kawan-kawan untuk part ketiga kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya. Terima kasih.